Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Eskul KIR SMA Bina Muda Cicalengka. Remaja ilmiah atau disingkat KIR adalah kelompok remaja yang melakukan serangkaian kegiatan yang menghasilkan berupa karya ilmiah. KIR Indonesia berdiri pada tahun 1970-an dan Eskul KIR SMA Bina Muda Cicalengka berdiri pada tanggal 15 Desember 2008. Umumnya kegiatan KIR itu kaya akan diskusi ilmiah dan praktikum. Selain itu, KIR juga sering mengadakan kunjungan ilmiah, jalan-jalan, ikutan lomba-lomba, dan sering juga mengadakan seminar. Pengetahuan dan teknologi itu harus dikuasai oleh semua orang. Jadi, mau kamu anak IPA, IPS, ataupun bahasa, kamu bisa tuh masuk KIR. Manfaat mengikuti ekskul KIR. Yang pertama, menambah wawasan terhadap fenomena alam yang berhubungan dengan iptek. Yang kedua, meningkatkan daya nalar terhadap fenomena-fenomena alam. Yang ketiga, meningkatkan daya kreasi, daya kreatif, dan daya kritis. Yang keempat, menambah wawasan terhadap iptek dan organisasi. Halo adik-adik, kalian sukakah melakukan eksperimen? Entah itu membuktikan suatu hal, menambah wawasan, atau bahkan sekedar hanya bosan saja. Nah, salah satu pentingnya eksperimen adalah kita dapat membuktikan suatu hal yang bahkan orang lain pun tidak tahu. Mungkin kalian berpikir membuat eksperimen itu harus membutuhkan bahan yang mahal dan teknik yang sulit. Tapi ternyata membuat eksperimen itu tidak semahal dan sesulit itu loh. Bahkan kita bisa menggunakan barang yang ada di sekitar kita. Nah, untuk itu sekarang kita akan melihat eksperimen yang terlihat mudah dan tidak memakan banyak biaya. Apa aja tuh? Yuk kita lihat eksperimen berikut. Halo adik-adik, kali ini saya Elina dan Kak Amalia ingin melakukan sebuah eksperimen nih. Apa itu? Yaitu eksperimen betadine dengan vitamin C. Wah, kira-kira apa ya maksudnya? Kita lakuin bersama yuk. Caranya yang pertama adalah memastikan bahannya lengkap atau tidak. Nah, bahan yang digunakan kali ini tidak terlalu sulit kok. Hanya membutuhkan 3 bahan saja, yaitu betadine, air, dan vitamin C. Oh iya Kak Amalia, setelah bahannya ada, apa saja ya yang akan kita lakukan? Nah, teman-teman, jika semua bahan sudah tersedia, hal yang pertama kali kita lakukan adalah menyiapkan gelas yang sudah berisi air. Setelah itu, masukkan tetesan betadine ke dalam air secukupnya. Setelah itu, aduk air sampai merata. Setelah merata, masukkan vitamin C ke dalam air dan aduk kembali. Lihatlah apa yang terjadi. Wah, airnya jadi jernih ya adik-adik. Tapi Kak Amalia, kenapa air betadine jadi jernih ketika dimasukkan vitamin C? Mau tahu kenapa? Yuk dengar penjelasannya. Terusan kita lihatkan bagaimana proses betadine berubah menjadi bening. Nah, hal itu terjadi karena vitamin C disebut juga asam askorbat. Sehingga saat vitamin C dimasukkan ke dalam larutan betadine akan terjadi reaksi antara asam askorbat dan iodin yang terkandung di larutan betadine. Akibatnya, larutan yang ada di dalam air akan hilang, sehingga warna air berubah kembali menjadi bening. Nah, begitulah eksperimen vitamin C dan betadine. Halo adik-adik, kali ini yang akan kita buat adalah eksperimen ular api. Nah, pasti di antara kalian bingung kan bagaimana caranya? Dan pasti akan banyak yang memikirkan akan sangat sulit cara membuatnya. Ait, tenang dulu adik-adik, cara buatnya sangat mudah kok. Kita hanya tinggal siapkan beberapa bahan aja. Dan apa aja sih bahan-bahannya? Bahannya mudah kok, kita tinggal menyiapkan pasir, campuran gula pasir dan baking soda, korek api, spiritus, dan wadah agar lebih aman. Setelah bahannya terkumpul, kita langsung ke tekniknya. Bagaimana tekniknya? Tekniknya sangat mudah kok. Yang pertama, kita siapkan soda kue dengan gula pasir dengan perbandingan 1:4. Setelah itu, kita siapkan wadah yang sudah dipenuhi oleh pasir.
Kemudian kita siramkan alkohol ke daerah pasir ini hingga merata. Tapi ingat, jangan terlalu basah. Setelah pasirnya agak basah, kita letakkan campuran ini di atas pasir ini. Setelah itu, kita silatkan api ke daerah pasir ini. Nah, lihat, api langsung membesar. Dan ada satu hal lagi yang wajib kita lihat. Setelah api membesar, akan ada sesuatu yang akan keluar dari pasir ini. Barusan kalian udah lihat kan bagaimana percobaannya? Kenapa ya bisa seperti itu? Yuk kita dengar penjelasannya. Jadi gini teman-teman, ketika campuran tersebut terbakar, maka soda kue akan panas sehingga mengurai dan menghasilkan gas karbon dioksida, natrium karbonat, dan uap air, sehingga didapat persamaan sebagai berikut. Sedangkan pembakaran spiritus sebagai bahan bakar mengikuti persamaan sebagai berikut. Dari persamaan di atas dapat kita ketahui bahwa spiritus tersebut menghasilkan gas karbon dioksida dan uap air. Tekanan gas karbon dioksida tersebut akan mendorong karbonat keluar sehingga membentuk ular karbon. Bahwa eksperimen kimia berbasis makanan berbeda dengan percobaan ular karbon ini. Nah, jadi begitu penjelasannya. Mudah bukan? Bahkan akan lebih menyenangkan jika kamu tahu ilmunya dan mempraktekannya. Cukup sekian video dari kami. Sampai ketemu di laboratorium ya. Dadah!